Jokowi tidak banyak kata-kata, tapi kerja, kerja, kerja. Setelah Freeport puluhan tahun dikuasai perusahaan asing, kini ruang udara Kepulauan Riau, Kepri, yang puluhan tahun dikelola Singapura, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Gimana ceritanya? Yuk disimak di kacamata Rian Ernest. Selasa, 25 Januari kemarin, Presiden Jokowi menandatangani dokumen bersama Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, atau sering disebut dengan PM Lee, di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Setelah sekian lama akhirnya, Indonesia mencapai kesepakatan dengan Singapura terkait pengambil alihan pelayanan ruang udara atau Flight Information Region atau FIR. Jubir Menteri Perhubungan Adhita Irawati kepada Kompas.com mengungkapkan, pada intinya Indonesia mencapai kesepakatan dengan Singapura terkait penyesuaian pelayanan ruang udara. Alhasil, Indonesia resmi mengambil alih pelayanan ruang kendali udara di wilayah Natuna, Kepulauan Riau atau Kepri dari Singapura. Mantap Jokowi. Tunggu. Apa sih pelayanan ruang udara atau FIR itu? Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2016 tentang tatanan navigasi penerbangan internasional, Flight Information Region (FIR) adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan, Flight Information Service, dan pelayanan kesiagaan Alerting Service diberikan. Masalah pengelolaan FIR Singapura yang bisa masuk ke wilayah NKRI berawal dari tahun 1946, ketika International Civil Aviation Organization mengatakan kalau Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara. Karena saat itu Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan. Mereka menilai bahwa Indonesia yang sedang merintis penerbangan belumlah siap secara infrastruktur. Di awal masa kemerdekaan tahun 46, kondisi fasilitas, peralatan maupun tenaga lalu lintas udara Indonesia sangatlah minim. Sehingga pengelolaan FIR diserahkan kepada Singapura. FIR yang dikuasai Singapura ini mencakup sekitar 1.800 km jauhnya. Akibat penguasaan Singapura, seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut, meskipun ini di wilayah NKRI, haruslah melapor ke otoritas Singapura, termasuk pesawat-pesawat milik negara kita, Indonesia. Oleh karenanya, sejak tahun 46, sebagian FIR wilayah barat Indonesia sekitar Sumatera berada di bawah pengelolaan FIR Singapura. Kepulauan Riau, Tanjung Pinang termasuk tentunya, dan juga Natuna. Sejak lama, pemerintah Indonesia menempuh berbagai upaya untuk mengambil alih FIR dari Singapura. Presiden Jokowi sendiri sempat menargetkan penguasaan kembali FIR Natuna di tahun 2019 lalu. Rencananya sih sudah ada sejak 2015. Ini diungkapkan Jokowi yang menegaskan di tahun itu akan mengambil alih FIR yang selama ini dikuasai pemerintah Singapura. Jokowi ungkapkan itu saat menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri, Merangkap Menteri Koordinator Keamanan Nasional Republik Singapura, Teo Chee Hean, di Istana Merdeka, Jakarta. Nah, dari berita Kompas, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengatakan, penyesuaian FIR ini penting untuk meneguhkan pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayah Indonesia. Ini sesuai kok dengan hukum internasional, terutama Konvensi Chicago tahun 1944 dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982. Pengambil alihan FIR, kata Dirjen, merupakan capaian signifikan yang diraih Republik Indonesia setelah berbagai upaya negosiasi sejak tahun 1990-an, sejak zaman Soeharto. Sebenarnya sejak munculnya rencana pengambil alihan FIR, Indonesia diarahkan oleh Presiden untuk mempersiapkan teknologi hingga sumber daya manusia supaya FIR itu bisa diambil alih segera tahun 2019. FIR itu juga sejatinya diperlukan untuk apa? Memberikan keselamatan dalam penerbangan sipil. Indonesia, kata Menteri Perhubungan saat itu, juga mengelola FIR negara lain. Misalkan dekat-dekat Australia, Christmas Island, atau tetangga kita, Timor Leste. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Agus Supriyatna mengungkapkan,
Untuk proses pengambilalihan FIR itu, semua peralatan akan disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu, hubungan diplomasi dengan Singapura untuk ini sedang dijalin dan telah sukses terjalin oleh Kementerian Luar Negeri. Dengan usaha perjuangan yang begitu lama melalui beberapa proses yang menyulitkan, akhirnya Indonesia mencapai kesepakatan dengan negara tetangga kita, Singapura, terkait pengambilalihan FIR di atas wilayah Kepri. Ini semua dikukuhkan melalui penandatanganan kesepakatan penyesuaian FIR oleh Menteri Perhubungan kita, Budi Karya Sumadi, dengan Menteri Transportasi Singapura, S. Iswaran, yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan PM Lee di Pulau Bintan minggu ini. Dengan kesepakatan itu, kita, Indonesia, akhirnya bisa mengelola sendiri pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna, selama ini masuk dalam FIR Singapura. Indonesia hari ini pun kita punya dua wilayah FIR, yaitu FIR Jakarta dan FIR Makassar. Tidak hanya itu juga, setelah perjanjian ini, pemerintah Indonesia akan menempatkan beberapa orang personil sipil dan militer di Singapura, tepatnya di Singapore Air Traffic Control Center. Di dalam perjanjian itu, Indonesia juga akan mendelegasikan penyediaan jasa navigasi udara kepada Singapura dari titik 0 kaki sampai 37.000 kaki selama 25 tahun dan dapat diperpanjang. Ada yang mengkritik, kok bisa sih delegasikan ini semua? Menurut saya, ini adalah bentuk win-win solution bagi pihak Indonesia dan Singapura. Tentu bagi Indonesia, harga mati bagi kita yang paling penting adalah soal kedaulatan dan keamanan negara kita. Kalau ada beberapa bagian ruang udara yang didelegasikan kepada Singapura, namun tetap di penguasaan kita, ya sah-sah saja. Inilah win-win solution. Sepanjang penguasaan ruang udara tetap ada di Indonesia. Jempol kita untuk Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi sudah selesaikan pekerjaan rumah Indonesia selama puluhan tahun. Freeport kembali untuk kesejahteraan warga Papua dan rakyat Indonesia. Ruang udara Kepulauan Riau juga kembali ke kita. Ayo like dan share video ini. Sampai jumpa di Kacamata Ren Ernest berikutnya.